ini bang, ini semua ikan dikejarnya lagi nih bang. Nah. Halo, selamat malam kawan-kawan. Ini minggu kedua ya ditinggal Mas Gio. Jadi untuk malam ini dilakukan pengecekan ikan lagi. Ini kalau untuk segi ikannya sehat semua ya. Kenapa dibilang sehat? Soalnya satu, warna dia pasti kontras. Yang kedua, biasanya kalau ikan sehat itu dia lebih berenang di tengah ataupun selalu di antara atas sama bawah. Jadi kalau ikan ke bawah itu biasanya terintimidasi sama yang lain, atau kalau dia ada trouble pasti warnanya gelap. Kalau dia tidak ada trouble dia cerah, dan biasanya makan pun lebih lahap, lebih lancar. Lanjut ke sebelahnya, mungkin di tanah mikro peltes, atau ini kalau ini toman santik namanya biasanya dibilang. Kalau untuk ikan ini stabil ya, kalau tomannya ini stabil lantaran bisa ditandai cana ini kurang lebih sama, dia berenang di tengah kalau cana itu. Tapi kalau biasanya kurang sehat malah di posisi bagian permukaan, bagian sirip atas itu biasanya cenderung mau nempel ke permukaan air. Itu biasanya ikan kurang sehat dan cenderung lebih malas makan, warnanya kurang kontras. Dan biasanya kalau di segi toman usahakan lebih sama kayak Mas Gio ini dipakai infiltrasi. Soalnya ikan ini beda ke cana lain, dia lebih suka ada arus. Itu kalau untuk di segi cana mikropeltes atau toman santik. Habis itu lanjut ke satunya, ini lagi sepatu lagar ini. Albino ya kalau tidak salah, ini punya Mas Gio ini. Kalau ini cenderung dibilang ikan bandel, jadinya no comment mungkin. Kalau untuk ini no comment. Dia untuk sistem pernapasan menggunakan insang oke. Habis itu dia juga menggunakan labirin juga oke. Seandainya pun tidak hidup air, dia juga bisa menyesuaikan. Mungkin di sini untuk kawan-kawan, ini kalau di pari mungkin saya kurang begitu ngerti, tapi kalau dilihat dari gerakannya, gesitnya ikan, mungkin ini stabil, ikan ini stabil kok. Dan makan pun sejauh ini semenjak minggu kedua ini lancar semua makannya. Yang lahir kemarin ya, yang 5 ekor kemarin itu lancar semua. Kalau untuk Goliath di ujung itu stabil sih, emang kalau Goliath kurang begitu aktif lantaran ukurannya mungkin di segitu. Selebihnya dari itu tak kira aman semua, ini tidak ada kendala. Selanjutnya kita ngecek di ikan di Megatank. Soalnya kemarin dapat info dari Mas Gio, Piraiba diserang sama Goliath. Jadi kita cek kondisinya. Ini ya, ini penyerangnya ini. Ikannya sih di ujung, mungkin tidak nampak. Lukanya di bagian samping. Nah itu. Ikannya di bagian ujung itu. Nah itu lukanya. Oke. Jadi kenapa biasanya terjadi serangan kayak gitu? Satu, biasanya untuk di segi pakan, mungkin pakannya kurang. Makanya ini sama Mas Gio rencana kemarin dalam seminggu 2 kali, ini seminggu 3 kali. Kita coba seperti itu. Yang kedua, biasanya sih kalau melihat ikan predator pasti dia teritori pasti, dan di sini Megatank ini sangat besar, jadinya mungkin setiap ikan itu mulai mempunyai tempat masing-masing. Jadi di situ mungkin terasa terusik, Goliathnya nyerang dia. Kalau selebihnya itu tidak ada, paling dia di 3-4 hari seperti yang lalu-lalu sembuh. Soalnya masa recovery-nya di sini lebih cepat dibanding di akuarium. Mungkin dari filter mumpuni, dan penggantian air pun tiap hari pakai sistem tetes kan. Oke Mas, itu perlu dievakuasi nggak sih ikan itu Mas? Kalau untuk dievakuasi saya rasa enggak Mas ya. Soalnya gini, kenapa tidak perlu dievakuasi, lantaran di sini lebih mumpuni untuk dia masa recovery dibanding dia di akuarium. Soalnya kenapa dibilang seperti itu, air semua pergantian sirkulasi air semuanya udah mumpuni untuk masa pemulihan dia gitu. Jadi kalau dikasih pengobatan tidak perlu. Jadi mungkin di minggu depan atau paling lambat di hari Sabtu
ini melakukan maintenance kecil untuk kaca bagian dalam dan luar. Soalnya udah dari kemarin Mas Gio berangkat belum ada di maintenance, belum ada dilap kan. Jadinya ini mungkin ngelap. Ini bisa dilihat. Ini udah mulai kotor semua dan ini udah mulai merata. Nah, apa alganya atau lumutnya udah mulai merata. Jadi nanti pandangannya kan kurang bagus. Mungkin di hari Sabtu kita lakukan maintenance kecil pada Megatank. Nah, oke guys, kita sedikit bahas tentang perkembangan Tiraiba yang kemarin sempat diserang sama Goliath ya. Itu kemarin terjadi kejadiannya sih hari Rabu. Sekarang udah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, 4 hari. Kemarin tuh bisa kita lihat tuh kondisinya lumayan parah ya. Bisa dibilang lumayan parah karena lukanya itu dalam kali. Nah, ini tadi di hari Sabtu, dari hari ke hari kita lihat perkembangannya sih udah lumayan ya. Lukanya pun udah bisa lihat kita udah kering gitu, bisa dibilang udah kering. Nah, terus dia kondisinya itu masih belum bisa stabil. Maksudnya stabil belum bisa dia ke seperti aktivitas biasa. Kalau kita kebiasaannya dia Tiraibanya ke lebih aktif berenang ke sana kan ke kiri, ini dia lebih dominan ke kanan, dia lebih cenderung dia ke kanan untuk berdiam diri. Kemungkinan mungkin ya ini karena biar dia nggak diganggu sama predator yang lain gitu untuk masa penyembuhannya. Kalau untuk luka alhamdulillah udah kering, tinggal mungkin beberapa hari ke depan insya Allah kalau memang dia nggak diganggu, target 3-4 hari atau 5 hari ke depan itu udah bener-bener udah sembuh gitu. Ini sedikit aku kasih bocoran untuk Tiraiba. Apa bocoran ya? Bocoran atau rahasianya lah. Untuk Tiraiba itu kan di Megatank itu ada 3 ya. Nah, itu biasanya ya sifat pertama Tiraiba itu dia kalau dominan itu dia lebih gerombol, dia kalau mau ke sana itu nanti yang lainnya nyusul ke sana. Ke kiri dia ke kiri, ke kanan ke kanan. Tapi ada satu yang lucu. Kalau Tiraiba ini posisinya dia kalau ada makanan di tengah, kita sering kasih makanan di tengah dia ya. Itu dia cuma ngambil satu, habis itu langsung dibawa pulang. Nah, dibawa pulang itu maksudnya di sebelah kanan Megatank. Sering dia ngumpetnya di situ. Mungkin bisa dibilang kayak rumahnya di situlah dia untuk Tiraiba. Jadi kalau untuk Tiraiba itu dia lebih bukan karena dia sering ngumpet di situ, enggak, cuman dia karena lebih kayak menempati areanya di situ gitu. Tadi malam sama kemarin kita kasih makan tuh dia mau makan, mau ngambil dibawanya lagi. Dan mudah-mudahan jangan seperti yang dibilang Bang Gio, kalau memang nggak diganggu sama predator lain itu sekitar 3, 4 atau 5 hari lukanya udah berangsur-angsur udah hilang, udah sembuh gitu. Dan sekarang kita bisa lihat tadi itu lukanya udah mulai mengering. Oke guys, jadi itu updatean tentang Tiraiba di hari keempat ini ya. Dan semoga untuk kedepannya dia lebih aman lagi, lebih cepat sembuh lagi. Oke, bye.